Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan yang luar biasa baiknya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan yang terbaik sehingga kita masih bisa mengikuti ibadah sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita, jangan lupa untuk mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Dan sebelumnya itu saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman selama sepekan mengenai kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam satu minggu ini ke depan. Nah, untuk pertama saya encourage semua teman-teman yang ada, mari kita gabung dalam komsel yang ada. Komsel diadakan hampir setiap harinya. So jangan lupa menghubungi setiap koordinator komsel yang ada. Kita bisa berkomsel bersama-sama melalui Zoom ataupun melalui offline. 1 bulan ke depan kita akan tetap berada pada platform YouTube Nuraini Jire ataupun Facebook dengan Aini Nuraini untuk mengikuti ibadah online House of Sacrifice setiap minggunya pada jam 2 sore. Nah, tiap hari Rabu akan diadakan doa syafaat. Jangan lupa teman-teman untuk bergabung bersama-sama di jam 10.30 pagi. Dan kemudian kita juga mengencourage teman-teman yang mau memberikan persembahan, silakan untuk mentransfer persembahan yang ada melalui rekening di bawah ini. Masuki ibadah kita hari ini, persiapkan hati, persiapkan yang terbaik yang kita punya hari ini untuk bersama-sama menyembah memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah yang ada. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami diberikan kesempatan Tuhan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan, maupun dari rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang ada dan kami berdoa biar Engkau beracara Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus ada dimanapun Tuhan saat-saat ini Tuhan, di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Berkati keluarga masing-masing Tuhan. Kami menyiapkan hati kami dan juga Tuhan open our heart Tuhan untuk terus Tuhan dekat dengan Engkau ya Bapa. Dan jamah setiap hati-hati Tuhan yang belum mengenal Engkau saat ini tapi yang menonton Tuhan dan mengikuti ibadah yang ada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. In the name of Jesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dengan saya minggu ini. Sebelum kita akan memulai firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur padamu untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ini Tuhan. Terima kasih untuk sore ini kami berkesempatan kembali Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami di sini, untuk saya juga Engkau urapi Tuhan, agar semua firman yang disampaikan Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah menjadi berkat Tuhan bagi semua orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih, pimpin Tuhan kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, sore ini saya akan membahas mengenai musuh-musuh hati. Masih berbicara mengenai hati. Ya, karena hati itu keberadaannya sangat penting dalam hal emosional dan spiritual. Nah, sama seperti jantung. Secara fisik, jantung yang tidak sehat secara fisik itu dapat menghancurkan tubuh kita. Demikian juga hati yang tidak sehat secara emosional dan spiritual juga dapat menghancurkan kita dan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Nah, kecenderungan kita adalah untuk mengawasi perilaku kita yang tampak dari luar, sementara kita melupakan atau seringkali mengabaikan hati kita. Nah, dalam Matius 15 ayat 11, Yesus mengatakan sesuatu yang masih berdampak besar pada hari ini. Saya akan bacakan. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi maksudnya di sini ialah apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati kita.
Dan kemudian dari hati itu timbul segala pikiran jahat, dan maka yang keluar dari mulut adalah apa yang ada dari dalam hati kita. Nah, misalnya nih, contohnya gampang aja. Misalnya kita ngeliat nih, orang yang ngomongnya pedes, selalu pedes. Pernah ya ketemu orang yang seperti itu? Judes banget gitu ya. Nah, itu pasti tuh di hatinya itu ada apanya itu, belum beres itu hatinya. Oke. Nah, saudara, hati itu penuh dengan misteri. Nabi Yeremia tuh pernah bertanya mengenai hati. Itu ada di Yeremia 17 ayat 9. Saya akan bacakan. Nah, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Artinya tuh tersirat, dan itu adalah, maksudnya tuh nggak ada seorang pun yang bisa tahu Tuhan hati kita. Yang tahu itu cuma Tuhan dan kita sendiri. Dan bahkan seringkali kita sendiri juga nggak menyadari keberadaan hati kita. Nah, oleh karena itu ini merupakan suatu alasan mengapa kita tuh perlu belajar untuk mengawasi hati kita. Nah, hati itu meresap dalam setiap percakapan, menentukan setiap hubungan. Hubungan kehidupan kita ini berasal dari hati. Kita hidup menjadi orang tua, memimpin, berinteraksi, berkomunikasi, menyelesaikan masalah. Nah, itu semua dari hati. Hati kita tuh mempengaruhi intensitas komunikasi kita. Setiap arena kehidupan kita tuh bersinggungan dengan apa yang terjadi dalam hati kita. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengawasi, memahami, dan memurnikan hati kita. Tuhan ingin sekali menanggapi dan menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengganti kebiasaan lama yang buruk dalam hati dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru dan yang lebih baik, yang pada saatnya akan menjadikan kita itu lebih seperti anak-anaknya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai 4 musuh hati yang utama yang dihadapi oleh semua orang. Oke, yang ke-1 ialah rasa bersalah. Yang kedua, kemarahan. Yang ketiga itu keserakahan. Dan yang keempat itu iri hati. Oke, kita akan masuk dalam poin yang pertama, yaitu rasa bersalah. Oke. Nah, musuh hati yang pertama adalah rasa bersalah. Rasa bersalah itu adalah hasil dari melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak benar. Pesan dari hati yang dipenuhi oleh rasa bersalah ialah saya berhutang. Itu pesannya tuh. Kalau kita melakukan kesalahan tuh kayaknya kita tuh kita punya utang nih. Punya utang sama siapa? Punya hutang sama kepada orang yang kita melakukan kesalahan itu. Nah, misalnya seorang pria itu pergi bersama wanita lain dan mengabaikan keluarganya. Nah, tanpa menyadari pada saat kejadian, ia tuh sudah mencuri sesuatu dari setiap anggota keluarganya. Tetapi saat pertama kali putra atau putri kecilnya itu bertanya kepadanya, mengapa ia tidak lagi mencintai ibunya? Hatinya itu terasa diaduk-aduk. Ia merasa sekarang ia merasa bersalah. Nah, ayah berhutang. Nah, hanya dengan membayar hutang itu baru akan melepaskan hatinya dari beban rasa bersalah. Orang mencoba menyelesaikannya, melayaninya, melepaskannya, dan bahkan mendoakannya. Tetapi berapapun banyaknya perbuatan baik, pelayanan komunitas, beramal atau rajin beribadah, itu tidak dapat melepaskan rasa bersalah itu, rasa bersalah yang ada dalam hati. Itulah hutang. Dan ini
harus dibayar atau dibatalkan agar hati bisa mengalami kelepasan. Nah, bagaimanakah cara membatalkan rasa bersalah itu? Nah, jawabannya itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, pengakuan itu punya kuasa untuk memutuskan lingkaran dosa. Dan seperti racikan obat pada umumnya, pengakuan akan bekerja saat diterapkan secara tepat. Nah, gimana nih penerapan yang tepat itu maksudnya? Nah, penerapan yang tepat terjadi saat kita tuh mengakui dosa-dosa kita, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada orang yang kepadanya tuh kita sudah berbuat salah. Nah, orang yang bersalah biasanya melakukannya berulang kali. Bener Bapak Ibu? Nah, dan selama kita membawa rahasia itu, selama kita mencoba untuk menganggap ringan hati nurani kita dengan mengatakan kepada Tuhan betapa menyesalnya saya, betapa menyesalnya kita nih sudah menetapkan diri untuk mengulangi kesalahan yang sama pada masa lalu. Sebaliknya, jika kita mulai mengaku dosa kepada orang yang kepadanya kita melakukan kesalahan, kecil peluangnya untuk kita tuh kembali dan melakukan dosa itu lagi. Jadi gimana nih untuk menghadapi musuh hati yang pertama, yaitu rasa bersalah? Yaitu dengan akuilah itu dosa-dosa kita tuh, baik kepada Tuhan dan kepada orang yang dimana kita berbuat kesalahan padanya. Maka kita akan membinasakan musuh hati kita itu tuh, rasa bersalah. Jadi pengakuan tuh ada dua ya, harus kepada Tuhan dan kepada orang yang kita telah berbuat salah. Dengan begitu hati kita tuh akan menjadi plong. Kita tuh sudah menyingkirkan musuh hati kita yang pertama. Nah, oke. Sekarang saya masuk ke poin kedua, musuh hati yang kedua. Musuh hati yang kedua itu ialah rasa amarah. Nah, musuh kedua dari hati kita itu rasa marah. Kita menjadi marah saat kita nih tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Seseorang tuh terluka atau marah karena sesuatu telah diambil daripadanya. Seseorang nih berhutang sesuatu kepadanya. Jadi orang tuh biasanya jadi marah kalau ada sesuatu yang diambil daripadanya. Dan ini berarti nih seseorang nih berhutang satu nih sama diri kita gitu. Kalau kita marah, berarti itu ada orang yang ambil sesuatu dari kita, dan itu artinya tuh ada seseorang yang kita menganggap seseorang berhutang pada kita. Nah, kita semua tahu ya, orang yang sedang marah atau terluka itu kelihatan dari perkataannya. Akar dari rasa marah adalah pemahaman bahwa sesuatu telah diambil, sesuatu berhutang pada Anda, dan sekarang hubungan hutang kepada yang berhutang itu telah terbentuk. Hubungan hutang nih. Jadi hubungan antara yang lagi marah dan yang sudah bikin marah itu adalah sama juga hubungan hutang berhutang. Nah, bagaimana dengan kita? Hutang apa yang menyebabkan rasa marah yang kita rasakan? Nah, berapa lama kita biarkan nih orang yang melukai kita itu untuk mengendalikan hidup kita? Mau sebulan lagi, setahun, semusim lagi, berapa lama? Nah, saya mau mengajak saudara pada hari ini
bahwa hari ini harusnya menjadi hari di mana kita ini berhenti memegang luka tersebut. Benar, bahwa kita tuh tidak bisa membatalkan apa yang telah dilakukan sebelumnya kepada kita. Tetapi kita tidak bisa juga membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan kita. Benar saudara, kita nggak mau dong masa depan kita nih, hidup kita nih selalu dibayangi oleh masa lalu yang nggak enak gitu loh. Kita harus bereskan cepet-cepet. Kita harus bereskan setiap luka-luka yang ada dalam hati kita, biar hati kita nih plong, biar hati kita nih sehat, biar hati kita ini subur. Kalau kita mendengar firman Tuhan, itu seringkali benih-benih firman Tuhan yang nggak ditanam itu, yang ditanam itu tuh seringkali nggak tumbuh karena itu hatinya nggak sehat. Nah ini kita harus cepet-cepet diberesin luka dan amarah yang ada dalam hati kita. Nah, dalam Efesus 4 kita diperintahkan untuk membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Gimana caranya? Kita melakukan dengan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Yesus Kristus telah mengampuni kita. Yuk kita baca yuk di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Oke, kita buka dulu kita ayat 25 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan, akan saya bacakan ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seseorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah ini saudara, perintah Tuhan jelas di dalam Efesus 4 ayat 32. Kita harus apa? Kita harus saling mengampuni, karena kita sendiri nih sudah lebih dahulu diampuni oleh Allah melalui Yesus Kristus. Amin saudara. Saudara mau melepaskan pengampunan? Amin. Nah, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau membatalkan hutang tersebut? Mau saudara? Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diampuni oleh Tuhan, sudah sepantasnya juga kita memberikan pengampunan pada orang yang bersalah atau yang telah melukai kita. 4 tahapan proses berikut nih. Kalau kita mau mengampuni seseorang, proses yang pertama, kenali dengan siapa kita sedang marah. Kita harus kenali dulu saudara, sama siapa kita marah. Jangan kita marah membabi buta. Kita nggak tahu pada siapa kita marah. Kita marah sama teman kita, atau sama anak kita mungkin, atau sama istri kita. Kenali dulu dengan siapa. Yang kedua, tentukan apa yang menjadi hutang mereka. Nah, jadi cari sumber masalah, sumber marah kita itu apa, sumber yang hal-hal yang bikin kita tuh marah itu apa. Kita cari itu, kita mesti cari itu apa yang membuat tuh mereka tuh berhutang sama kita. Yang ketiga, tahap yang ketiga, nah ini, batalkan hutang itu dengan mengampuni mereka. Amin. Dan yang keempat nih, paling penting,
jangan biarkan rasa marah itu terbentuk kembali. Jadi kalau kita sudah mengampuni, ya udah kita rilis. Jangan diungkit-ungkit lagi, jangan dilihat-lihat lagi, jangan diingat-ingat lagi tuh yang di belakang itu. Yang udah kita ampuni udah beres sampai di situ. Jangan ntar diungkit-ungkit lagi. Kita ketemu atau ngomong sama orang diungkit-ungkit lagi. Nah, ini nggak bagus, saudara. Oke, jadi kalau kita udah ngampuni, udah stop, habis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam musuh hati yang ketiga. Musuh hati yang ketiga itu adalah ketamakan. Nah, inilah saat dimana ini kita merasa bahwa kita layak mendapatkan lebih dan lebih lagi kekayaan dan harta benda duniawi. Ini ketamakan namanya. Nah, dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21, yaitu Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Mengapa? Kita mau baca dulu yuk. Kita baca dulu ayatnya yuk. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Oke, saya akan bacakan Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar lagi, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Nah, jadi Yesus berkata tuh berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ini mengapa? Karena tamak adalah musuh hati yang paling halus. Ketamakan tuh bisa berdiam dalam hati dan hidup di sana bertahun-tahun tanpa kita sadari. Contoh nih, kita sudah punya, dulu waktu gue punya motor, kita mau punya motor. Setelah sudah punya motor, mau apa saudara? Mau mobil. Udah punya mobil 1, mau punya mobil 2. Udah punya mobil 2, mulai lagi mau apa? Mau punya mobil Ferrari lah, mobil Force lah. Setelah punya itu, mau punya rumah. Setelah punya 1, mau punya rumah 2, dan seterusnya. Itu nggak ada habisnya. Nah, apakah itu salah, saudara? Kalau Tuhan memberkati saudara dengan hal-hal itu nggak salah. Intinya adalah masalahnya ada di hati kita ini. Kalau hati kita menjadi tamak, itu masalahnya. Oke, nah hati yang tidak terjaga itu sangat rentan terhadap penyakit yang sangat melemahkan ini.
Ketamakan ini nih sukar dikenali. Itu terutama orang yang tamak itu tuh dia biasanya sih nggak sadar kalau dirinya tamak gitu. Apakah salah sih kalau hidup kita ini diberkati? Tadi saya bilang enggak, kita nggak salah kalau Tuhan berkati kita. Kita bisa punya mobil lebih dari 1 atau 2, rumah bisa 1 atau 2 kalau Tuhan berkati, why not? Itu tidak salah. Yang salah adalah jika hati kita tuh menjadi tamak, seperti yang tadi saya bilang. Nah, dalam Lukas 12, setelah menceritakan perumpamaan tersebut, Yesus tuh memberi definisi orang yang tamak ini sebagai berikut. Seperti ini nih definisinya nih. Seseorang yang menyimpan banyak benda untuk dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Nah, apa saudara? Jadi seseorang yang menyimpan banyak benda ya untuk dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Nah ini definisi tamak nih. Jadi kalau kita diberkati Tuhan luar biasa, makanya tuh jangan hanya untuk memikirkan diri kita sendiri. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita tuh tamak, saudara. Tamak, kita disebutnya tuh nggak kaya di hadapan Allah. Nah, bagaimana sih caranya tuh untuk menjadi kaya di hadapan Allah? Itu adalah dengan menjadi murah hati terhadap mereka yang membutuhkan. Murah hati, memberi kepada yang membutuhkan. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Nah, orang yang tamak adalah orang yang menabung dengan cermat tetapi memberi sedikit sekali. Nah, saya tidak bisa menyatakan saya nggak bisa mengatakan berapa besarnya kita tuh harus memberi. Tetapi pemberian yang murah hati itu akan jadi gini. Ini susah ya. Jadi saya juga seperti yang saya bilang tadi, saya nggak bisa bilang berapa banyak nih kita harus kasih. Nah, dan memberi itu juga bukan berarti harus memberi ke Tuhan aja ya. Memberi ke sesama kita yang membutuhkan juga termasuk memberi juga. Nah, tapi intinya gini, pemberian yang murah hati itu akan melepaskan cengkraman ketamakan atas hidup kita. Jadi, jika kita punya lebih atau tidak, berilah dengan murah hati. Nah, kita harus memberi sampai pada titik di mana hal itu tuh akan memaksa kita tuh untuk menyesuaikan gaya hidup kita. Jika kita tidak bersedia memberi sampai pada titik di mana hal itu berdampak dalam gaya hidup kita, maka menurut Yesus kita adalah seorang yang tamak. Nah, jika kita menghabiskan milik kita sampai titik di mana tinggal sedikit tersisa atau tidak ada sisa sama sekali untuk diberi, kita adalah orang yang tamak. Jika kita menyimpan sampai titik di mana hanya tersisa sedikit atau tidak ada lagi sisanya untuk diberi, kita juga seorang tamak. Jadi saudara, kita punya uang, kita punya harta, kita habisin nih, kita pakai semua nih buat kepentingan kita nih, sampai nggak ada lagi sisanya untuk kita buat memberi. Nah itu, kita tuh disebutnya kita adalah orang yang tamak. Atau kita nggak habisin sih, harta kita nggak habisin, tapi kita simpan. Kita tabung. Kita tabung terus, masukin ke bank. Sampai-sampai nggak ada lagi juga sisa untuk memberi. Nah, itu juga kita disebutnya orang yang tamak. Hal ini saya tahu ya, hal ini keras juga nih. Tapi ya inilah kebenaran gitu. Harus disampaikan. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi nih musuh hati kita yang kedua ini, ketamakan? Gimana cara? Yang ketiga. Ketamakan, gimana caranya? Itu kita harus patahkan kuasa ketamakan melalui biasakan diri kita tuh untuk memberi dengan murah hati.
Nah, kebiasaan memberi dengan murah hati itu akan mengubah hati kita. Mesti dilatih, saudara, sedikit. Awalnya memberat, saudara. Tapi kalau saudara sudah biasa, itu kayaknya habis memberi itu kayaknya plong banget, saudara. Amin, saudara. Mau memberi, jangan ragu-ragu. Kita akan masuk pada poin yang keempat. Musuh dari hati yang keempat ialah iri hati. Nah, saudara, saat kita berpikir tentang iri hati, kita langsung berpikir tentang hal yang orang lain miliki yang tidak kita miliki. Misalnya seperti penampilan, keahlian, kesempatan, kesehatan, mobil mewah, dan lain-lain. Nah, iri hati ini bisa meneror hidup kita dan mendatangkan malapetaka dalam hubungan kita. Contoh ya, saya punya contoh. Ada dua karyawan A dan karyawan B. Nah, mereka bekerja di dalam satu perusahaan. Nah, karyawan A ini bekerja dengan baik. Prestasi kerjanya, etos kerjanya itu sangat bagus. Nah, karyawan B itu kerja malas-malasan, etos kerjanya jelek, sering nggak masuk. Nah, keadaan ini berlangsung dengan continue kayak gini, dengan berulang-ulang, sampai suatu ketika si karyawan A ini secara nggak sengaja tuh mengetahui gaji daripada karyawan B, yang ternyata gajinya itu lebih besar daripada gajinya. Nah, dari situ yang tadinya karyawan A itu bekerja dengan baik karena dia mengetahui gajinya karyawan B yang dia tahu kerjanya nggak baik itu lebih besar gajinya. Nah, dari situ mulai etos kerjanya memburuk. Setiap hari uring-uringan. Akibatnya apa, saudara? Ya dipecatlah dia sama bosnya. Yaitu hak bosnya mau pecat si karyawan A karena kinerjanya sudah nggak bagus lagi. Nah, di sini kita belajar. Karena apa si A bisa sampai seperti itu? Karena dia hatinya iri. Gitu. Iri kenapa? Dia sudah bekerja lebih bagus, tapi gajinya lebih sedikit. Nah, sebelumnya waktu dia belum tahu gaji si karyawan B itu nggak ada masalah tuh, oke aja. Nah, iri hati, hati-hati saudara dengan iri hati. Iri hati bisa menyebabkan hidup kita jadi berantakan. Oke, kita mau baca di ayatnya kita baca satu ayat di Yakobus 4 ayat 3. Nah, saya akan bacakan Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, seperti yang Yakobus katakan, pertengkaran eksternal kita itu adalah hasil dari pertengkaran di dalam hati kita yang keluar ke permukaan. Kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak mendapatkannya, sehingga kita bertengkar dengan yang lain. Jadi, saudara, kalau sudah seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan dengan keinginan-keinginan yang tidak akan pernah bisa dipenuhi itu? Nah, Yakobus berkata, kita harus menuangkan isi hati kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Tiap keprihatinan yang kita miliki itu penting bagi Tuhan. Karena kita ini penting bagi Tuhan. Amin, saudara. Kita ini penting bagi Tuhan.
Iya dong, kita penting dong. Ada ayatnya kok, kita ini adalah biji mata Tuhan. Berarti kita ini penting bagi Tuhan. Nah, teruslah bawa itu kepada Tuhan sampai kita tuh menemukan kedamaian dan yakin bahwa Dia mempedulikan kita. Nah, apa yang membuat hati kita sakit? Masalah-masalah apa sih yang bikin hati kita sakit? Nah, luangkan waktu yang banyak dalam kebebasan yang penuh, jangan buru-buru. Berdoalah, bercakap-cakaplah dengan Tuhan tentang apa yang kita rasakan kurang dalam hidup kita. Minta Dia untuk memberkati kita dengan cara yang Dia tahu terbaik buat kita. Amin, saudara. Jadi kalau saudara punya beban di hati, merasa iri hati, tanya Tuhan, kenapa ya orang lain bisa diberkati, orang lain bisa punya ini, punya itu. Nah, kita harus apa, saudara? Coba kita berdoa, bawa itu sama Tuhan. Kita tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Dan temukan jawabannya. Sampai itu Tuhan kasih kita tuh rasa damai sejahtera di hati kita. Amin, saudara. Nah, setelah kita tahu ada 4 musuh hati yang dihadapi oleh semua orang, saya mau berdoa untuk saudara semua agar kita semua mempunyai hati yang sehat dan bebas dari segala musuh-musuh hati. Jika kita mempunyai hati yang sehat dan bersih, maka iman kita otomatis akan bertumbuh dengan pesat dan akan membuat kita tuh semakin serupa dengan Dia. Amin, saudara. Mari firman Tuhan sampai di sini dan saya akan mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah belajar Tuhan mengenai 4 musuh hati, yaitu rasa bersalah, kemarahan, ketamakan dan iri hati. Tuhan, kami berdoa Tuhan, saya berdoa dari tempat ini Tuhan, khususnya Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang mendengar firman-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau mau jamah Tuhan setiap hati Tuhan yang rindu Tuhan mengalami pembaruan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau jamah Tuhan, Kau mau ubahkan Tuhan, Kau mau ganti Tuhan hati kami Tuhan dengan hati yang baru Tuhan, sehingga hati kami dapat bersih dan sehat di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat Tuhan, maka Tuhan setiap benih firman Tuhan yang ditanamkan Tuhan pasti akan bertumbuh dan berbuah Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kehidupan kami dapat menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk sore hari ini. Biarlah kami minta doa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akhiri kebaktian sore hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.